Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Muhibbin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhoni selaku guru pengampu pelajaran tafsir dan yang sangat saya cintai orang tua saya dan teman-teman seperjuangan saya yang semoga berbahagia. Nama saya Arisma Rodotul Firdaus. Di sini saya akan menerangkan tentang Bahrul Uluman. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum adalah pondok tertua, termasuk pondok tertua di Jawa Timur yang mana tetap memegang teguh prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum telah terdiri 21 unit pendidikan formal mulai dari prasekolah sampai sarjana. Dalam bidang pendidikan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri seperti Makkah, Syriah, dan Lebanon, juga Al-Azhar Kairo. Pondok Pesantren Bahrul Ulum didirikan pada tahun 1966 yang bertepatan pada tanggal 6 September 1966. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kurang lebih 3 meter sebelah utara kota Jombang. Dan lokasinya pun sangat strategis, bertepatan di titik persimpangan jalur perlintasan Provinsi Jawa Timur. Periode rintisan pertama. Pada tahun 1825, tepatnya di Dusun Gedang, datanglah seorang yang alim dan pendekar ulama bernama Abdus Salam yang lebih dikenal dengan Mbah Soyhah. Kedatangan beliau di desa tersebut untuk menyebarkan ilmu yang beliau miliki. Dulunya Dusun Tambak Beras merupakan hutan belantara yang selama kurang lebih 13 tahun beliau jadikan hutan tersebut menjadi desa yang dapat dihuni oleh komunitas manusia. Di desa tersebut, beliau mendirikan sebuah pesantren yang terdiri dari musola, bilik kecil untuk santri, dan rumah yang sederhana. Pondok tersebut dikenal oleh masyarakat dengan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Dinamakan Pondok Selawe karena santrinya yang berjumlah 25 santri. Sedangkan dinamakan Pondok Telu karena ilmu yang diajarkan terdiri dari tiga bidang ilmu, yakni syariat, hakikat, dan kanuragan. Dinamakan Pondok Telu juga karena bangunannya yang terdiri dari 3 lokasi. Periode rintisan kedua, pada saat Mbah Soyhah telah sepuh, kepemimpinan pondok dialihkan kepada Kyai Usman dan Kyai Said. Kyai Usman memegang Pondok Selawe, sedangkan Kyai Said mendirikan pondok di sebelah barat sungai yang tak jauh dari Pondok Selawe. Pondok Kyai Usman lebih dikenal dengan Pondok Thariqat, sedangkan Pondok Kyai Said lebih dikenal dengan Pondok Syariat. Periode rintisan pengembangan pertama, pada saat Kyai Usman dan Kyai Said telah wafat, Pondok Kyai Usman tidak ada yang meneruskan, sedangkan Pondok Kyai Said diteruskan oleh putra beliau yang bernama Kyai Haji Hasbullah. Dikarenakan Pondok Kyai Usman tidak ada yang meneruskan, sebagian santrinya diboyong oleh Kyai Asy'ari di Pondok Tebu Ireng, sedangkan sebagian yang lain diboyong ke Pondok Kyai Hasbullah. Kyai Hasbullah adalah orang yang kaya raya dan sangat dermawan. Beliau memiliki tanah
pertanian yang sangat luas. Dari tanah pertanian tersebut, beliau memiliki gudang-gudang beras yang menyebar di mana-mana. Konon itulah mengapa dusun tersebut dinamakan dusun tambak beras. Periode pengembangan kedua, pada tahun 1920, Kiai Haji Abdul Wahab, yakni salah satu putra Kiai Haji Hasbullah, telah pulang dari studinya di Makkah. Pada tahun 1915, beliau mendirikan madrasah pertama yang diberi nama Madrasah Mukdilfan. Dan ketika Kiai Hasbullah telah wafat, kepemimpinan pondok pesantren dialihkan kepada Kiai Haji Abdul Wahab yang dibantu oleh dua adiknya yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim. Kiai Haji Abdul Hamid lebih fokus ke perkembangan pondok, sedangkan Kiai Haji Abdul Rahim lebih fokus ke perkembangan madrasah. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab lebih berkiprah ke organisasi kemasyarakatan, seperti yang didirikan oleh beliau bernama Organisasi Taswirul Afkar. Dan juga pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Wathon, yang diubah menjadi Nahdlatul Ulama yang berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1942, atas perintah Nyai Latifah untuk menjunjung martabat perempuan, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan pondok pesantren putri pertama yang diberi nama Al-Latifiyah. Periode pengembangan ketiga, pada tahun 1942, Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim memanggil keponakan beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah, yang mana beliau juga menantu Kiai Haji Bisri Syamsuri dan Anyar. Pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, yang diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1951, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren Putri Al-Fatimiyah. Pada tanggal 6 Juni 1956, beliau mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun, yang setelah kepemimpinan madrasah dialihkan kepada Kiai Haji Ahmad Al-Fatih, beliau menambah studinya menjadi 6 tahun. Pada tahun 1964 menambah studinya menjadi 6 tahun dan diubah namanya menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Atas. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab menamakan pondok tersebut dengan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada tahun 1974, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Mahat Ali, yang pada tahun 1985 ketika sudah dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab, dikembangkan menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Periode pengembangan 4, dikarenakan pengembangan pondok yang sangat besar, dibutuhkannya kepengasuhan yang terdiri dari majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Sejarah nama dan lambang Bahrul Ulum. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab memanggil 4 santrinya, yakni Kiai Haji Ahmad Junaidi Bangil Pasuruan, Mansur Dimyati Mojokerto, Abdullah Yazid Sulaiman, dan Muhammad Syamsul Huda Denanyar untuk sowan, dikarenakan diminta untuk memberikan nama
yang akan dijadikan sebagai nama pondok pesantren. Alhasil, keempat santri tersebut memberikan 3 nama, yakni Bahrul Ulum, Darul Ulum, dan Bahrul Ulum, Mambaul Ulum, dan Darul tiga tersebut. Alhasil Kiai Haji Abdul Wahab memilih Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu. Setelah itu beliau meminta untuk diselipkan surat Al-Kahfi ayat 109 yang mana dalam ritual tersebut beliau memanggil santri yang bernama Jamaluddin Ahmad dari Nganjuk untuk membacakan manakib, yang mana lambang dan nama tersebut telah menjadi identitas pondok pesantren. Struktur organisasi Bahrul Ulum terdiri dari Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh, Dewan Pengawas, Pengurus Harian, dan Pengurus Bidang atau Departemen. Di Bahrul Ulum terdapat 2 pendidikan, yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal. Contoh pendidikan formal itu seperti madrasah, sekolah umum dan yang lainnya. Sedangkan pendidikan non formal seperti madrasah diniyah yang berada di pondok-pondok pesantren. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.